Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danwaji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. Dan di sini saya akan membahas tentang memahami pemberian insentif dan kompensasi. Insentif merupakan kompensasi berupa penghargaan terhadap kinerja pegawai yang baik. Insentif tidak berhubungan dengan panjang atau pendeknya jam kerja. Dengan kata lain, belum tentu Anda yang bekerja lembur lebih lama akan mendapatkan hasil maksimal dibandingkan karyawan lain yang bekerja efektif. Dengan kata lain, penghargaan ini merupakan penghargaan murni atas hasil prestasi kerja dalam mencapai lebih dari standar atau target perusahaan. Insentif diharapkan dapat menjadi sarana perusahaan agar karyawan terus termotivasi untuk bekerja keras dan menghasilkan prestasi. Kerja yang maksimal. Menurut salah satu anggota, Andrew F. Sikula, seperti dikutip dari Max Monroe, insentif adalah sesuatu yang mendorong atau mempunyai kecenderungan merangsang suatu kegiatan, motif, dan imbalan yang dibentuk untuk meningkatkan produksi. Pada prinsipnya, penghargaan dapat dikaitkan dengan kompensasi atas kinerja ekstra yang melebihi standar yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Pengaturan insentif harus dilakukan secara hati-hati, akurat, dan transparan. Besaran yang diberikan kepada seseorang hendaknya dikaitkan dengan jumlah atau apa yang telah dicapai selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan rumus pembagian yang diketahui semua pihak secara real. Rumus pembagiannya diatur secara adil sehingga dapat meningkatkan output kerja yang lebih banyak dan meningkatkan keinginan kuat untuk mencapai penghasilan tambahan, serta menguntungkan semua pihak. Prinsip pemberi berkaitan dengan kinerja karyawan yang melebihi standar tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Pegawai yang telah bekerja keras dan mencapai target akan mendapatkan apresiasi, bisa berupa uang, barang, dan lain-lain. Memaksimalkan insentif atau bonus yang diberikan perusahaan, misal disimpan untuk DP rumah. Tujuan insentif. Tujuannya adalah untuk apresiasi terhadap karyawan menjadi kunci dalam meningkatkan keterlibatan penuh karyawan dan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian dan survei bertahun-tahun seperti dikutip dari Huffington Post. Apresiasi kinerja seringkali tidak ternilai harganya dalam meningkatkan motivasi kerja. Jika dilihat dari tujuannya, dapat dilihat dari sisi perusahaan dan karyawannya. Yang pertama, tujuan untuk karyawan. Hasil material dari penghargaan yang diterima mampu memperbaiki dan meningkatkan pendapatan, seperti penghasilan tambahan bisa ditabung, diinvestasikan, atau membeli barang yang sudah lama diinginkan.
Insentif dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga pegawai mampu berprestasi. Sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang sehat. Persaingan yang sehat antar pegawai juga dapat mengasah kreativitas dalam bekerja secara efektif. Kedua, tujuan untuk perusahaan. Karyawan yang berkualitas merupakan aset penting bagi perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah karyawan yang memenuhi syarat pindah ke perusahaan lain. Perusahaan juga dapat mempertegas posisinya sebagai penopang karyawan untuk tumbuh dengan cara menjaga dan meningkatkan semangat kerja karyawannya. Penerapannya juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, dengan kata lain, meningkatkan hasil produksi setiap satuan waktu, serta meningkatkan hasil usaha. Selanjutnya adalah jenis insentif. Kini, semakin banyak perusahaan yang kreatif dalam memberikan insentif. Bentuknya pun semakin beragam. Misalnya, di lingkungan kerja yang nyaman, bingkisan hari raya, atau bahkan ajakan makan bersama karyawan. Pada poin berikut ini, Anda dapat mempelajari pembagian jenis dan bentuk umum. Yang pertama ada jenis insentif berdasarkan bentuknya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat materi dan non-materi. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai kedua jenis tersebut. Bahan insentif jenis ini merupakan apresiasi yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, bagi hasil kompensasi yang ditangguhkan, peningkatan pelayanan asuransi, dan jaminan hari tua. Non-materi. Insentif non-materi adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam, promosi, departemen, jaminan sosial, serta pujian tertulis dan lisan. Jenis-jenis insentif berdasarkan penerimanya. Jenis insentif berdasarkan penerimanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insentif individu dan insentif kelompok. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing jenisnya. Yang pertama ada insentif individu. Insentif ini diberikan kepada seorang petugas atas kerja keras dan kinerjanya dalam bekerja. Salah satu contoh penerapannya bagi individu adalah program Employee of the Month atau pemilihan individu berkinerja tinggi di setiap kantor atau perusahaan setiap bulannya. Salah satu karyawan dipilih berdasarkan kinerja untuk dinobatkan sebagai karyawan terbaik selama 1 bulan. Insentif kelompok. Berbeda dengan insentif individu, insentif kelompok dapat diberikan kepada petugas dengan sistem kelompok. Kelompok ini biasanya perusahaan menjadinya kelompok atau divisi proyek. Perusahaan memberikan bonus kepada kelompok divisi dalam hal ini. Misalnya divisi penjualan biasanya diberikan sasaran kelompok. Jika target penjualan terlampaui, maka kelompok akan mendapat bonus sebagai apresiasi. Bentuk lainnya misalnya
Kini banyak perusahaan yang mengadakan libur bersama karyawannya setiap jangka waktu tertentu. Insentif skala besar. Artinya, insentif skala besar memberikan insentif kepada seluruh karyawan perusahaan sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar atau mengadakan program tertentu. Untuk mengapresiasi anggota perusahaan, maka perusahaan memberikannya secara merata kepada seluruh karyawannya. Nah, selanjutnya adalah bentuk insentif. Berdasarkan bentuknya, insentif dibedakan menjadi 3, yaitu insentif dalam bentuk uang, lingkungan kerja yang baik, dan dalam bentuk partisipasi. Berikut adalah penjelasan dari ketiga bentuk insentif tersebut. Insentif dalam bentuk uang. Petugas umumnya lebih memilih penerima insentif dalam bentuk uang. Hal ini terkait dengan terwujudnya kualitas hidup karyawan yang lebih baik dari sisi finansial. Karena bentuknya yang praktis, dana bonus dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan hidup karyawan. Insentif dalam bentuk lingkungan kerja yang baik. Insentif dalam bentuk lingkungan kerja yang baik terkadang sangat berharga dalam materi lingkungan kerja yang mendorong motivasi karyawan, dan mendukung kenyamanan dalam bekerja serta meningkatkan prestasi kerja. Yang ketiga, insentif berupa partisipasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dan berkomunikasi dengan para petinggi perusahaan dapat memberikan dorongan kepada karyawan. Dengan adanya kesempatan seperti ini, seorang perwira dapat belajar secara langsung dan karirnya dapat meningkat lebih cepat sesuai dengan kinerjanya. Dengan adanya kesempatan menjadi peserta, maka seorang karyawan mendapat pengakuan dan dukungan dari perusahaan. Dalam dunia kerja, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Dengan demikian, semangat pekerja untuk terus berada di performa terbaiknya akan terjaga. Kesimpulannya, insentif adalah termasuk komponen upah selain gaji pokok yang terkait dengan prestasi. Sementara itu, kompensasi adalah imbalan yang diberikan sebagai bentuk timbal balik atas hasil pekerjaan karyawan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.